Dong, ini saya selalu mulai malam bawahnya begini. Perlu dihatiin nggak? Perlu dihatiin nggak? Ya besok ketemu saya lagi jadi aminnya kencangan amin. Rabbi faj'al mujtama'na, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang baik, perkumpulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan barakah Allah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khatimi, ghayatu husnul khitami, yang puncaknya akan menghantarkan kita kepada husnul khatimah. Kita berharap husnul khatimah. Ada yang namanya husnul khatimah ibu-ibu di sini? Nggak ada. Kalau ada bilangin saya. Mau nanya dan nggak ada perawan kan gitu. Nanya guru saya. Ini perkumpulan yang luar biasa. Perkumpulan yang syarat dengan berbagai macam nilai ibadah. Nggak silaturahmi kalau kagak maulid, betul ya? Lu orang sabar-sabar sholat jamaah belum tentu segini. Yang masjid gede badan doang. Kalau pas orang bongsor kan gitu lagi. Saya tanya deh, sholat berjamaah 5 waktu segini enggak? Alhamdulillah kan gitu. Ya Allah. Nggak silaturahim kalau kagak maulid. Nggak jikiran bareng kalau kagak maulid. Coba banyak nilai ibadahnya, termasuk silaturahim. Udah lama dengan kiai kita, Ustaz tadi belum ketemu lagi. Kalau lagi ini nggak ketemuan. Ya, syukur-syukur untuk ketemuannya saling salam tempel ya. Ya salam, setoran kan gitu urusannya. Ya Allah, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Waqina ma'ad sa'alna, berikanlah ya Allah apa yang kami minta. Kita masih punya banyak hajat, banyak gak hajatnya? Cicilan motor, kontrakan, betul gak? Cicilan perabot rumah tangga tuh, ada panci, ada skuter segala macam, nyicil semua. Masya Allah. Belum lagi daster utang juga. Pantas aja begitu lagi pegang beda rasanya. Iya, orang yang pegang kena daging kan gitu. Ini tidak beda. Ya Mas Liwon. Hajat kita masih banyak, kebutuhan kita masih banyak. Kita minta sama Allah. Makanya kalau di maulid hadir hati. Jangan mainin HP mulu, jangan ngobrol mulu. Ya Allah. Nah, itu di dalam pasal maulid ada yang mengandung nilai doa. Dari mulai maulid dimahnya itu banyak doanya. Tadi maulid apa yang dibaca? Ketiga. Di situ ada ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Tahu artinya? Bisa gedek-gedek supaya bisa menziarahi makamnya Rasulullah. Itu satu paket nenek. Satu paket. Gak mungkin kita pergi ziarah ke makam Rasulullah tanpa ibadah umrah atau haji. Mafhum mukhalafahnya berarti kita ya Allah sampaikan diri kami untuk bisa berangkat haji. Ke Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Man hajja wa lam yajur qabli faqad jabani. Siapa yang melaksanakan ibadah haji atau umrah lantas gak ziarah ke makam saya berarti kurang ajar. Dalil adab. Coba satu
Maka kalau kita hadir lagi enak. Ya Allah, balikna al-qabid ya Allah. Ambil laki saya ya Allah. Ambil bini saya ya Allah. 3, bininya 3 ya Allah. Dia mesti bilangin 3, biar 3-3-nya itu keberawat. Tuh kalau satu banyak gua ngamuk. Mau. 3 ya Allah. Anak saya ya Allah. Tuh, guru saya Ustaz Yudi ya Allah. Ustaz Yudi ya Allah. Masya Allah. Sampai mungkin gini, Masya Allah. Habis itu kejam. Ya Allah, jangan banget. Ya Allah, baliklah nazurah. Doain orang tua, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Yang artinya, yo kan, dia lagi. Lembakan bapak-bapaknya segala macam udah gatel pengen tepuk sebenarnya dia. Apa artinya para walidina? Sayangilah tuh orang-orang tua kami. Walidina bukan walidaina, walidina itu berarti usul ke atas. Bapak ibu kami, nenek kaki kami, uyut tuh, umpi sampai ke atas terus. Masya Allah, udah keren banget tuh. Amin ya Allah. Begitu. Karena kadang nanti kita umumnya jadi biasa aja. Sama kita. Ya waqtina ma sa'alna min atayaka lisabi. Berikan apa yang kami minta ya Allah. Dari berbagai macam karuniamu yang begitu luhur dan mulia. Waqrimil arwah minna. Muliakanlah arwah-arwah kami, jiwa-jiwa kami ya Allah, biliqa khairil anami, untuk berjumpa dengan sebaik-baik manusia Nabi Muhammad. Di dunia bisa jadi mimpi ataupun yaqظah dengan kondisi tertentu. Nanti di hari akhirat kita berkumpul bersama Nabi Muhammad. Tidak ada kenikmatan yang luar biasa begitu masuk surga setelah memandang wajah Allah Jalla Jalaluhu, begitu juga berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wablughil muhtara anna min salatin wa salami. Sampaikan dari kami ya Allah salawat dan salam kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya besok kalau ada mau balik baca begini ya. Amin. Gitu. Udah salam belum? Belum gitu. Ya Allah, udah langsung aja tutup poin. Gara-gara mau konfirmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi mala'a qulubana bi mahabbati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil qurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para asatidz, para ustadzah, terkhusus guru-guru kita yang sudah hadir dalam kesempatan ini. Ada Kiai Ahmad Ali Muzayyin, ada Kiai Hadi Rupe, kita udah lama banget kan. Zakasi ya Allah. Begitu dikejar-kejar dikasihkan gitu. Kita doain para kiai kita panjang umur, sehat walafiat, tambah ilmunya, berkah hidupnya, manfaat ilmunya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Abdul Razak, Ustaz Yudi Maran tuh, kita ada Ustaz Budi, Pak RW kita, Pak RT, segenap pengurus DKM Al-Abrar, juga segenap
wasallam. Dan hadirin hadirat semuanya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, barokah, tidak keluar dari majelis ini melainkan dosanya diampuni, diliputi dengan rahmat Allah, dimudahkan segala urusannya, dilunasi hutangnya. Dari ketahuan tuh, dari banyak hutang ketahuan tuh, ya. Biar pakai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah saya panjang kalam. Tadi udah khotimah itu segitu, ya kan? Tambah dikit aja lagi ya. Bukan tahu udah tampil luarnya. Tapi kita udah kalah yang hati-hati, hati-hati. Kiai kita udah dari tadi, kalau kita dua jelak, kan kurang ajar ini urusan. Cuma bilang apa, ada 4 lagi masalahnya. Mudah-mudahan sehat ya. Hadirin jamaah, mana temanya tadi? Kalau dingin banget, momentum membangun persaudaraan dan kepedulian. Ya salah. Ini cakep nih temanya, pas banget lahannya. Lahannya pas banget. Saya ngambil sejarah. Waktu Nabi hijrah. Nabi hijrah mana? Nabi hijrah ke kota Cilacap. Yang benar aja Madinah. Mauliduhu bimah wa hijratuhu. Hijrahnya ke kota Madinah. Orang kalau bicara maulid tidak hanya sekedar momen maulidnya, tapi berbicara semua rangkaian hidup yang dijalani oleh Rasulullah dari awal penciptaannya, ya, sampai di masa kandungannya, ya, sampai dia lahir, tumbuh, besar, dewasa, diangkat menjadi nabi dan rasul, terus bagaimana perjuangan yang penuh dengan lika-liku, ya, termasuk penuh dengan peperangan. Kita tak perang-perang, yang ada tawuranmu. Ini tawuran rupanya kagak anak-anak sekolah. Pengurus masjid tawuran, berepot gitu misalnya. Jangan sampai. Kan gak enak kalau anak tawuran. Tawuran. Masalah rapi, anak hikmah tawuran lagi, saya RW. Jangan sampai. Ya, nah ini harus kita pahami. Perjalanan hidup kami. Bicara maulid, bicara kelahiran. Bicara maulid, bicara bagaimana perjalanan hidup kami, termasuk hijrahnya Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Nabi begitu sampai kota Madinah? Mu'akhad, diadakan persaudaraan orang Mekah, Muhajirin, dipersaudarakan dengan orang Madinah, Ansor. Kenapa disebut Ansor? Biar paham. Jangan Ansor aja, anak bongsor, nanti bukan. Ini mereka itu siap sepenuh hati untuk menolong dan membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad mempersaudarakan antara Muhajirin Mekah dengan Ansor orang Madinah. Sahabat yang ini bersaudarakan yang ini, yang mono dengan yang mono. Begitu tuh. Ya Allah. Dan orang Madinah siap menyambut dan memberikan segala sesuatu yang mereka miliki demi saudaranya yang datang dari Mekah dan Mukarramah, yang punya rumah 3 RW, rumah 3 dikasih 1. Antum gak usah bingung, antum tinggal di bed aneh. Nih bed aneh 3, antum 1. Masya Allah. Ada orang sini begitu. Ustaz jangan khawatir, kontrakan saya 10, Ustaz 1. Alhamdulillah. Sampai binari tuh malah yang ngasih. Murid gua banyak yang punya kontrakan. Gua pesen 1 aja kagak dapet nih. Masya Allah. 1 deh bulanan buat listrik majelis kagak juga. Sampai geledek perusahaan. Sampai guru pelit-pelit banget. Masya Allah. Udah ngomongannya di 2.000 mulu. Ya
boleh buat makan ketek kan gitu saja. Iya, paling kecil berapa itu? Bahkan sekarang ngawer. Oh, paling kecil. Pancing dia tuh, dia pulang nih, kan gitu. Ya Allah. Giliran saya buat pengajian 2.000. Ya Allah dihitung 10 lembar, Masya Allah. Sekali ada 10.000 atuh, Masya Allah. Pada dengar nih? Ibu dengar ya? Ya, dia mau apa? Dibalik yang bininya lebih, benar dia segala. Yang dari Mekah kan ada yang dapat bini, ada. Karena bini kamu ikut. Tenang apa? Bini saya 4, pilih yang mana? Biasa. Capek gue pilih yang gemoy, biasa. Yang semok kan gitu urusannya. Ya Allah. Ansor. Hak segala macam, gak berkhawatir. Paham gak maksud saya kemarin? Nah, kalau memang kita memperingati Maulid Nabi, berarti kita siap untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ya, satu aja tuh. Bagaimana bisa mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor? Ini Cilacap banyak muhajirinnya, banyak pedagangnya, betul nggak? Dan mereka pada membangun Cilacap ini, betul? Ya Allah. Sekarang udah rapi begini, ayo persaudaraan kita dijaga. Kan kagak enak yang itu gede-gede juga. Umat Nabi Maulidnya datang, pelan Maulid libur lagi kan gak enak urusannya. Nih, ini berat ini urusan. Ya, maka jaga persaudaraan, jaga tuh, ya, yang namanya kepedulian. Lihat bagaimana satu sama lain saling peduli. Al-Muslim akhul. Umat Nabi kita semua sama. Nabi ini satu, Nabi Muhammad. Maka tinggal bagaimana kita menerapkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Makanya kaji, pahami terus semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lewat apa? Lewat pengajian. Ini terkadang suruh ngajinya susah banget. Ya Allah. Alasan ada. Lagi ngaji di subuh masih ngantuk. Lagi itu dalam ini nih. Habis maghrib lah aku masih di jalanan. Kadang-kadang ngurus. Mau jam berapa ya? Salah aja urusannya. Emang otaknya matinya udah. Ya. Maka kita minta kepada Allah supaya selalu memberikan taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo seiring dengan Maulid ini. Selepas Ramadan, selepas Ramadan. Sampai apa ini? Berarti udah goyang. Ya. Belum kopi. Lihat tadi DKM lihat kopi. Berarti tadi. Kedengar sama saya tuh. Kopi. Ya Allah. Saya bawa ini kopinya. Ya. Ayo. Selepas Maulid, mesti bersaudara. Mesti bersatu. Harus saling peduli. Neng masjid bukan punya DKM ya. Neng masjid bukan punya pengurus. Semuanya milik umat Islam. Umat Nabi. Al-masjid baitu kulli taqi atau baitu kulli mu'min. Masjid-masjid yang ada itu punya siapa? Allah. Wahai hadisnya mukmin. Jadi ketawa. Rumah ibadahnya orang mukmin. Gak ada baik kuli DKM. Ada bisa. Enggak, mukmin. Apa maksudnya? Kita semua punya hak yang sama terhadap masjid yang ada di muka bumi Allah. Biar kata Allah at-taubah, punya gak hak kita di situ? Buat ibadah, buat manusiakan, sama gak? Biar kata lain RT. Jangankan lain RT, lain RW, lain kampung, bahkan lain negara. Betul gak? Ada orang Australia misalnya, ya dia berkunjung ke Cilacap, pas lempengan ke Al-Abrar, mau
saya Australia. Tuhan mau ibadah, mau sholat dia. Boleh nggak? Oh, Tuhan di Australia, sholat di Australia. Wih. Masa orang suruh balik lagi? Punya hak yang sama untuk mentakbirkan masjid. Sholat di situ. Gak ada yang berhak untuk melarang. Betul ya? Paham ini? Ya Allah, masjid ini pada dasarnya punya kita semua, punya kewajiban yang sama untuk mentakbirkannya, baik secara fisik ataupun non fisiknya. Secara fisik, yuk peduli semuanya. Ini perlu dirapikan lagi misalnya. Ada pembangunan tambahan dan ayo ikutan semuanya. Begitu. Karpet udah baru. Kita sujud tapi bangkis. Iya, udah masih baru gitu aja. Gitu. Ada yang bisa banget kan gitu. Iya. Macam-macam deh. Ada yang nggak bangun. Tuh. Karena baru empuk. Macam-macam. Ayo peduli semuanya. Karpet udah termenuhi. Apa sekarang yang belum? Ayo peduli semuanya. Ini investasi akhirat kita. Sama semuanya. Di luar fisik, yuk sama-sama kita syiarkan sholat berjamaahnya. Jangan masjid gede kayak gini yang sholat cuma berapa baris, Kiai. Ya Allah, Kiai pernah sholat sini kan ya? Udah segitu dah, kan gitu. Dia mau bilang apa lagi? Nah maulid lah, paten banget saya lewat aja susah. Mestinya sholat 5 waktu kayak begini. Kalau hitungan kapan ya, RT 278 katanya. Mestinya satu sak berapa ini? 20 ada kan? 20. Nah, berarti mestinya 10 sak bahkan lebih. Mestinya Dhuhr, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Tapi alhamdulillah masih ada 1,5 kan gitu. Masih ada. Kalau kagak ada untuk mendingan urusannya kan. Malu-maluin kan gitu urusannya. Kenapa kita pengen bangun, pengen besarkan sarana ibadah, tapi remisinya kurang semangatnya? Ini dipertanyakan, ya Allah. Kasihan mereka yang paling nyumbang, ya, dengan mikrofon-nya, ya, dengan segala sesuatunya. Nih, karpet udah bagus, yang sujud kurang, kan sayang juga kurang nggak yang pakai. Makanya supaya manfaat. Begitu masuk tayatul masjid, karpet pertama kan gitu. Kok dia keluarkan karpet kedua, biar kebagian semua maksudnya. Kita bedakan dengan catur gitu. Biar dapat semuanya. Ayo sama-sama ya. Kita harus peduli dengan masjid kita sekalipun kita bukan lingkungan sini, karena punya hak yang sama di dalam mentakbirkan, baik secara fisik ataupun non fisik. Kalau berhasil, berarti maulid ini berhasil. Betul ya? Betul ya? Nah, kita lihat nanti. Itu aja udah. Gak panjang-panjang. Mau aku bersaudara, supaya apa? Ada kekuatan umat ini. Al-Ittihad kuwah. Ya. Bersatu itu kuwat. Wal furqah azab katanya. Kalau sudah terpecah belah, akhirnya dari masalah buat kita. Mau mencari kekuatan ekonomi susah, betul ya? Mau kekuatan fisik juga susah. Semua akhirnya belangsak jadinya. Ya. Makanya yuk selepas maulid, ya, kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tidak hanya sebatas kehadiran di acara maulidnya, tapi berusaha melestarikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa? Jaga persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita menjadi lemah karena terpecah belah. Kita mudah diobok-obok oleh musuh kita karena terpecah belah. Ulama sudah diserang, habaib sudah dibully. Nanti segala keseluruhan kita yang akan dihantam oleh mereka. Oleh karena itu, yuk sama-sama seiring dengan tema maulid yang ada, rapatkan barisan kita sebagai umat Nabi Muhammad, persatukan kekuatan kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk siap melanjutkan perjuangan Nabi di dalam menjaga dan melestarikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kibarkan panci Nabi Muhammad untuk kita berjihad di jalan Allah
nama Allah, mengagungkan syariat Allah, dan menjaga persatuan kita sebagai umat Nabi Muhammad sebagai jundun min junudillah, tentara-tentaranya Allah di dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Tidaklah meninggalkan tempat ini melainkan dosa kita diampuni. Tidaklah meninggalkan tempat ini melainkan Allah curahkan rahmat-Nya buat kita semua. Tidaklah keluar dari tempat ini melainkan semua hajat-hajat kita diluluskan dan dikabulkan oleh Allah. Tidaklah keluar dari tempat ini melainkan Allah jadikan husnul khatimah bi khairin wa lubin wa